Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua mahasiswaku? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Balik lagi di mata kuliah modifikasi perilaku nih ya. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah teknik modifikasi perilaku bagian kedua. Setelah minggu lalu kita ngebahas yang bagian pertama, maka sekarang kita akan membahas yang bagian kedua. Seperti biasa, sebelum saya share screen, silakan teman-teman komen kehadiran teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa cantumkan NIM dan kelasnya juga. Nah, ini adalah materi kita, ya. Oke, ini adalah materi kita hari ini. Dan topiknya hari ini adalah cognitive behavior modification, kemudian ada self-management, ada self-control, habit reversal procedures, and fear and anxiety reduction procedures. Yang pertama yang akan kita bahas adalah cognitive behavior modification. Jadi modifikasi perilaku kognitif ini merupakan gabungan terapi perilaku dan terapi kognitif yang dikembangkan oleh Donald Missenbaum yang menggunakan terapi self-instruksional yang pada dasarnya adalah proses merestrukturisasi sistem kognisi si individu, namun terpusat pada perubahan pola verbalisasinya. Nah, sebagai langkah awal dalam CBM sebagai prasyarat gitu ya untuk merubah perilaku, klien atau individu ini harus mengenali cara mereka berpikir, merasa, bertindak, serta bagaimana akibatnya terhadap orang lain. Secara spesifik, Dobson and Block ya mengungkapkan bahwa modifikasi kognitif perilaku ini berdasar pada 3 hal. Yang pertama adalah aktivitas kognitif yang mempengaruhi perilaku seseorang sehingga pandangan seseorang ini mengenai situasi akan mempengaruhi perilaku yang dipilih serta tampilan perilaku pada situasi tertentu. Yang kedua, aktivitas kognitif dapat dipantau atau diubah. Yang ketiga, perubahan perilaku yang dikehendaki dapat dilakukan melalui perubahan kognisi. Karena kegiatan dalam kognisi mendahului perilaku serta menjadi perantara perilaku. Nah, CBM ini lebih memusatkan perhatian kepada menyadarkan klien atau individu dalam melakukan komunikasi dengan dirinya sendiri. Jadi proses terapi terdiri dari kegiatan melatih klien untuk mengubah instruksi yang diberikan kepada diri mereka sendiri agar mereka mau mengatasi masalah secara lebih efektif. Ada 3 tahapan dari CBM menurut Masonbaum. Yang pertama ada observasi diri. Jadi di awal terapi, si klien diminta untuk mendengarkan dialog internal dalam diri mereka dan mengenali karakteristik pernyataan negatif yang ada. Nah, proses ini melibatkan kegiatan meningkatkan sensitivitas terhadap kognitif, perasaan, perbuatan, reaksi fisiologis, dan pola reaksi terhadap orang lain. Yang kedua, membuat dialog internal baru, di mana klien belajar untuk mengenali tingkah laku menyimpangnya ya yang nggak sesuai gitu untuk mulai mencari kesempatan untuk mengembangkan alternatif tingkah laku yang adaptif atau tingkah laku yang tidak menyimpang dengan cara mengubah dialog internal dalam diri mereka. Nah, dialog internal ini baru diharapkan dapat menghasilkan tingkah laku baru yang sebaliknya akan memberikan dampak terhadap struktur kognisi klien. Yang ketiga adalah belajar keterampilan baru. Jadi klien kemudian belajar teknik mengatasi masalah yang secara praktis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat yang sama nih ya, klien diharapkan untuk tetap memusatkan perhatian kepada tugas membuat pernyataan baru dan mengamati perbedaan hasilnya. Teknik dalam CBM yang pertama ada pengkondisian operan yang lebih menekankan pada peran lingkungan dalam bentuk konsekuensi yang mengikuti dari suatu perilaku. Kalau kata Skinner, perilaku individu terbentuk atau dipertahankan sangat ditentukan oleh konsekuensi yang menyertainya. Kalau konsekuensinya menyenangkan, maka perilakunya cenderung diulang atau dipertahankan. Sebaliknya, ya kan kalau konsekuensinya nggak menyenangkan, maka perilaku akan dikurangi atau dihilangkan. Yang kedua, pembentukan perilaku model atau modeling. Ya, jadi individu ini belajar dengan adanya perilaku orang lain, dengan menyaksikan perilaku orang lain atau adanya model. Nah,
bisa dilihat dari kebiasaan belajar, gaya belajar, prestasi belajar, dan lain-lain yang ditiru gitu ya melalui pengamatan tingkah laku model. Berikutnya yang kita bahas adalah self-management, merupakan salah satu model dalam cognitive behavior therapy. Self-management ini melibatkan pemantauan diri, reinforcement yang positif, kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri, dan penguasaan terhadap rangsangan. Pada dasarnya, manajemen diri ini terjadi ketika seseorang terlibat dalam satu perilaku dan mengendalikan terjadinya perilaku lain di kemudian waktu. Anggapan dasar dari self-management ini merupakan teknik cognitive behavior bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan positif maupun negatif. Nah, self-management ini meliputi pemantauan diri, reinforcement yang positif, kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri, dan penguasaan terhadap rangsangan. Aspek dari self-management menurut Yates pada tahun 1985. Yang pertama ada management by antecedents, ada management by consequence, ada cognitive technique, ada affective technique. Asumsi dasar self-management sebagai strategi modifikasi perilaku. Yang pertama, pada dasarnya, klien memiliki kemampuan untuk mengamati, mencatat, menilai pikiran, perasaan, dan tindakannya sendiri. Yang kedua, pada dasarnya, klien memiliki kekuatan dan keterampilan yang dapat dikembangkan untuk menyeleksi faktor-faktor lingkungan. Dan yang ketiga, pada dasarnya, klien memiliki kekuatan untuk memilih perilaku yang dapat menimbulkan rasa senang dan menjauhkan perilaku yang menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Yang keempat, penyerahan tanggung jawab kepada klien untuk mengubah atau mengembangkan perilaku positifnya sesuai dengan kedirian klien, karena klienlah yang paling tahu ya, paling bertanggung jawab, dan dengan demikian paling mungkin untuk mengubah dirinya. Yang kelima, ikhtiar mengubah atau mengembangkan diri atas dasar inisiatif dan penemuan sendiri membuat perubahan itu bertahan lama. Berikutnya ada jenis-jenis strategi self-management. Ada goal setting dan pengendalian diri. Kemudian yang kedua, mengatur reinforcers dan punishers. Yang ketiga, dukungan sosial. Yang keempat, instruksi terhadap diri dan pujian untuk diri. Selanjutnya yang kita bahas adalah self-control atau kontrol diri. Menurut Nevitt, Ratus, and Greene pada tahun 2005, teknik self-control ini membantu individu yang bermasalah mengembangkan keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk mengubah perilaku mereka. Sementara menurut Martin and Peer, ya, teknik self-control ini adalah teknik pengendalian perilaku yang mengakibatkan sebuah perubahan bagi perilaku yang dikendalikan. Sehingga teknik ini adalah sebuah teknik yang bertujuan membantu individu mengontrol atau mengatur perilakunya. Prinsip dari self-control. Yang pertama, sasaran perilaku harus dinyatakan dengan jelas. Perilaku alternatif sebagai treatment perlu diidentifikasi kemungkinan keterlaksanaannya dalam jangkauan subjek. Kemudian perilaku pilihan harus ditawarkan kepada subjek, lebih diutamakan perilaku yang diusulkan oleh subjek. Kemudian tujuan treatment harus dapat diamati dengan jelas dan dapat diukur. Subjek harus diberikan kemudahan dalam berkonsultasi ketika memerlukan bantuan dalam mengevaluasi atau melaksanakan treatment. Langkah penerapan dari teknik ini yaitu menspesifikkan masalah dan menetapkan tujuan, membuat komitmen untuk berubah, mengambil data dan menilai penyebab-penyebab masalah, merancang dan mengimplementasikan rencana penanganan, mencegah kembalinya perilaku bermasalah, dan membuat pencapaian tujuan bertahan lama. Pembahasan berikutnya itu Habit Reversal Procedures atau HRP, merupakan treatment modifikasi perilaku dengan mengeluarkan respon tandingan saat suatu perilaku muncul. Fokus pada orang dengan gangguan perilaku kebiasaan berulang, di mana perilaku kebiasaan tersebut muncul dalam intensitas tinggi dan ekstrim sehingga menimbulkan persepsi negatif dari orang lain serta menurunkan penerimaan sosial seseorang. Terdapat 3 macam dari habit behavior. Yang pertama, nervous habit atau kebiasaan ketika cemas seringkali kita jumpai di masyarakat seperti menggigit ujung kuku, menggigit pensil atau ballpoint, melipat atau merobek kertas, menariki rambut, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya ada motor or vocal tics, adalah perilaku seperti menggerak-gerakkan bagian tubuh secara terus-menerus tanpa sadar, seperti
memutar kepala atau mengkedipkan mata secara konstan dan menetap, atau yang sering terjadi nih ya, sering goyang-goyangin kaki. Sering nggak teman-teman melakukan hal itu ya tanpa disadari? Ternyata itu bagian dari motor or vocal tics. Berikutnya adalah stuttering atau bahasa Indonesianya disebut gagap. Ya, jadi berbicara terpatah-patah, mengulang-ulang suku kata, memperpanjang suara saat berusaha untuk berbicara. Berikutnya komponen dari HRP. Yang pertama pelatihan kesadaran. Memiliki 4 tahap. Yang pertama mendeskripsikan respon dengan tujuan melatih seseorang untuk menggambarkan munculnya kebiasaan secara detail. Yang kedua mendeteksi respon yang dimunculkan. Biasanya dibantu oleh terapis. Dalam hal ini setelah kebiasaan muncul dalam sesi training. Kemudian prosedur yang telah disepakati segera dilakukan. Yang keempat, situasi pelatihan kesadaran di mana seseorang diajarkan untuk mengidentifikasi situasi yang beresiko memunculkan kebiasaan. Komponen yang kedua, pelatihan respon tandingan, merupakan perilaku berkebalikan dengan kebiasaan yang biasa dilakukan. Dapat dilakukan dalam waktu beberapa menit, dapat meningkatkan kesadaran akan terjadinya perubahan otot ketika hal itu dilakukan. Dan secara sosial, respon itu mudah dilakukan, tidak mencolok, dan sesuai dengan aktivitas normal. Menurut Milton Berg, respon tandingan memiliki 2 fungsi, yaitu menghentikan kebiasaan dan memberikan alternatif perilaku untuk menggantikannya. Dalam hal ini dengan menggunakan regulated breathing untuk mengurangi dan menghentikan stuttering, serta dapat bertindak sebagai hukuman dalam penerapannya pada aktivitas yang meningkat. Komponen berikutnya ada prosedur motivasi. Secara khusus, penelitian Piacentini dan Chang menyebutkan beberapa metode dalam pemberian motivasi. Ada habit inconvenience review, kemudian membuat hierarki gangguan kebiasaan, kemudian behavioral reward system, kemudian cognitive strategies. Nah, itu tadi adalah komponen prosedur motivasi. Selanjutnya adalah fear and anxiety reduction procedures. Ketakutan ini merupakan respon dari beberapa ciri stimulus atau situasi tertentu. Nah, saat stimulus takut tadi muncul, orang itu akan merasakan rasa yang nggak enak secara alamiah dan berusaha melawan dengan cara melarikan diri dari stimulus. Nah, respon inilah yang kita sebut dengan anxiety atau cemas. Faktor penyebab munculnya kecemasan menurut Collins, yang pertama ada threat atau ancaman. Kemudian adanya konflik ya atau pertentangan. Kemudian adanya fear atau ketakutan, ada unfulfilled need atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mereduksi ketakutan dan kecemasan. Nah, yang pertama bisa melakukan dengan pelatihan relaksasi, yaitu strategi yang digunakan seseorang untuk mengurangi autonomic arousal yang mereka alami sebagai komponen dari masalah ketakutan dan kecemasan. Yang kedua, systematic desensitization merupakan perlakuan atau cara yang dikembangkan oleh Joseph Wolf di mana orang melakukan suatu latihan relaksasi fobia dengan membayangkan sesuatu yang membuatnya takut. Dan itu dijadikan stimulus gitu ya. Nah, saat memulai sesi, klien melakukan latihan relaksasi. Setelah itu menandakan keadaan rileks. Terapis menggambarkan gambaran pertama dalam bentuk hierarki. Jadi mulai dari yang paling kecil ya, efek cemasnya. Kemudian kalau misalnya kalian sudah mulai rileks, mulai tenang, baru ke hierarki atau tahapan yang berikutnya, step berikutnya. Ya kan? Suasana pemicu ketakutan si klien ini dibuat jadi lebih tinggi lagi tingkatannya. Nah, kalau misalnya si klien ini sudah mulai merespon secara rileks, nah terapis kemudian juga mengulangi suasana yang sama, kemudian juga si kliennya juga merespon hal yang sama, maka si terapis ini akan naikin lagi ya ke hierarki berikutnya. Sampai setelah hierarki itu sudah terpenuhi, klien sudah merasa tenang, rileks, nyaman. Nah, berarti sesi tersebut sudah berhasil dilakukan, gitu ya. Nah, proses ini akan terus berlanjut sampai klien benar-benar sudah rileks dan sudah bisa mengatasi semua situasi dalam hierarki tersebut. Artinya, si klien tidak lagi merasa ketakutan dan kecemasan.
Kemudian yang ketiga ada in vivo desensitization. Nah, di sini prosedurnya klien harus belajar respon relaksasi. Kemudian klien dan terapis mengembangkan hierarki situasi yang menyertakan stimulus yang memicu ketakutan. Nah, dalam cara ini klien tidak membayangkan suasana lain dalam hierarki. Jadi klien mengalami beberapa situasi dalam hierarki di mana ia tetap rileks sebagai suatu respon alternatif untuk menggantikan respon takut. Nah, itu tadi ya materi kita tentang teknik modifikasi perilaku bagian yang kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Menarik banget ya materi kita terkait dengan modifikasi perilaku. Ternyata tekniknya ada bagian pertama dan ada bagian yang kedua. Sebelum saya tutup, jangan lupa komen di kolom komentar dan juga cantumkan kehadiran teman-teman sesuai dengan kelasnya. Langsung aja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.